bagaimana caranya kita bisa mengenal Tuhan itu? Banyak beberapa faktor tengah-tengah yang harus dijalani. Cuma pengalaman saya, kita harus bisa kalau bahasa Arabnya itu mematikan diri gitu. Nah, bagaimana mematikan diri? Nah, kita harus mengetahui, yaitu kalau bahasa Arabnya man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Kita harus tahu nafsu-nafsu dalam diri kita. Nah, itu harus dibuang semua. Contohnya dalam pikiran, dalam hati, dan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan dunia itu harus kita redam. Baru kita tahu dengan hidup yang sebenarnya. Tuhan itu tidak dicari. Tidak perlu dicari. Tuhan itu ada di tiap masing-masing. Di dalam masing-masing setiap orang itu pasti ada. Ya, caranya mengetahui, kita harus mengetahui nafsu-nafsu dalam diri kita dulu, baru kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi itulah makna daripada sebuah mengenal diri. Iya. Berarti intinya kita itu harus mengetahui diri kita dulu, baru kita bisa dikenal Tuhan. Iya, benar. Dan tangga-tangga untuk bisa ke sana atau cara untuk memasuki ke wilayah itu bagaimana? Nah, banyak faktor-faktor. Cuma pengalaman saya itu waktu dulu itu pengen mengetahui jati diri itu gimana. Bukan banyak faktor. Nah, ya, pengalaman saya itu waktu dulu itu pergi ke sini, makom sini, makom sana, belum ketemu. Keramat. Ya, jalan-jalannya sudah titik akhir. Saya waktu dulu hari puasa, saya waktu mau lebaran, 10 hari mau lebaran, saya dikasih sakit 9 hari. Nah, di sana baru udah beres lebaran, saya diberangkatkan oleh Allah, ya melalui syariatnya lah, teman saya, kerabat saya diketemukan. Nah, baru di sana proses. Terus saya diproses dari zikir, dari puasa. Bukan puasa nggak makan, tapi puasa menghilangkan keakuan, nafsu-nafsu dalam diri, keinginan, syahwat-syahwat dunia lah bahasanya. Itu pengalaman saya. Kan itu ada orang yang di dalam sholatnya itu selalu membayangkan huruf Allah itu gimana? Ya, karena itu dalam pikiran. Karena belum tahu bahwa yang dihadapkan nama ya. Allah itu hanya sebuah sebuah huruf. Padahal Allah yang sebenarnya itu ada di setiap masing-masing. Nggak sadar ke sana. Jadi kan orang yang ingin mendapatkan kehusuan di dalam sholat, itu apa yang dicontoh harus menghadap ke kiblat dan membayangkan Ka'bah atau huruf Allah itu. Apakah itu udah termasuk kita menyembah Tuhan? Ya, kalau menurut syariat betul. Terus kalau menurut hakikat
Sedangkan Allah berfirman, wa nahnu aqrabu minal warid. Tegasnya aku itu sudah dekat. Kenapa kamu tidak bisa merasainya? Kata Allah gitu. Contohnya mata yang melihat tapi bukan mata yang melihat. Mata itu tidak bisa melihat. Contohnya orang mati apa bisa melihat? Enggak. Jadi yang melihat itulah. Kalau dikatakan bisalah dikatakan ruh, apalah itu. Ya kalau bahasa menurut yang pengetahuan saya itu ruh. Gitu. Nah ruh ini kan dibungkus lagi. Gitu. Apa tujuan manusia itu hidup? Tujuan manusia itu untuk menikmati sebenarnya, bukan untuk berkomentar. Kalau banyak berkomentar ya tunggu aja, pasti banyak kebingungan, pusing dan banyak sebagainya itulah. Jadi harusnya menikmati malah bunuh diri sebaliknya. Jadi kenapa manusia itu banyak yang terlena di dalam semacam zikir, mengucapkan kalimat-kalimat, kan apakah itu bisa menuju kita kepada untuk mendapatkan khusyuan? Bisa. Semua juga aktivitas juga bisa menuju, karena semua itu hanya sebuah jalan, sarana gitu. Tapi bagaimana ingin lebih cepat kita menuju untuk bisa mengenal Tuhan itu? Dengan rasa, sabar, dan segala apapun terima yang dihadapkan oleh Allah. Dan tidaklah, kata Allah, sesuatu kejadian tidak atas oleh kehendak. Jadi apapun yang oleh kejadian-kejadian yang Allah hadapkan itu udah ke atas sendiri. Kita tidak bisa menolak. Jadi itu semua atas kehendak Tuhan semua berarti. Iya. Baik atau buruk bagaimana kita menyikapinya. Karena orang yang masih menyikapi salah dan benar itu belum bisa disebut mengenal diri. Iya, betul. Udah sampai di mana orang itu kelihatan sudah mengenal dirinya itu. Bagaimana orang yang sudah bisa dia itu mengenal dirinya itu dari apa yang harus kita lihat? Ya banyak faktor-faktor dan pengetahuannya. Ya menurut pengalaman saya itu, satu, gak banyak komentar apapun yang dihadapkan, cuma menerima. Kedua, dari kelihatan dari afalnya, kelakuannya. Jadi seperti kita kalau misalnya bahasanya sedekah, jadi dia tidak mengharapkan apapun. Jadi seperti udah kita ini bukan hak kita gitu. Jadi itu berarti orang yang sudah mengenal Tuhan itu akan menerima segala sesuatu apapun yang dihadapkan kepada dirinya itu berarti. Iya, tidak banyak komentar. Ya, sementara segitu dulu, nanti sambung lagi.